Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah. Sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Purbalingga yang membanggakan ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, materi kita pada pagi hari ini judulnya apa? Antara kiai dan dokter. Ada apa antara kiai dan dokter? Ada masalah? Ada masalah? Tidak ada. Saya juga biasa pergi ke tempatnya Pak Dokter. Pak Dokter juga biasa pergi ke tempat saya. Tidak ada masalah. Antara ID dengan MUI juga nggak ada masalah. Apa ID? Ikatan Dokter Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia juga tidak ada apa-apa. Antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama juga tidak ada apa-apa. Loh, ada apa Ustaz? Tidak ada masalah di antara mereka. Bahkan mereka sering bekerja sama dalam hal-hal yang positif. Terus kenapa kok diangkat judulnya antara kiai dan dokter? Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah persamaan antara kiai dan dokter dan apa? Dan perbedaannya. Persamaannya apa? Sebelum saya berpanjang lebar berbicara tentang persamaan dan perbedaan, saya ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kiai di sini, sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna pertama yang mereka sebutkan, kiai adalah sebutan bagi alim ulama. Bagi siapa? Alim ulama, cerdik, pandai di agama Islam. Jadi yang pintar apa? Agama. Saya perlu jelaskan, yang dimaksud dengan kiai adalah orang yang pintar dalam agama, supaya nanti tidak sebagian orang mikir sembarang kiai. Nanti Kiai Slamet dimasukkan. Panjenengan tahu Kiai Slamet? Apa? Kebo. Kebo yang dikiaikan. Di mana itu? Di Solo. Ya. Jadi di Solo itu ada kebo, namanya siapa? Kiai Slamet. Ya. Jadi bukan itu yang saya maksud ya. Kalau itu paham agama aja enggak. Gimana mau dikatakan apa? Kiai. Dan juga bukan yang saya maksud dengan kiai di sini adalah dukun yang nyamar jadi apa? Jadi kiai, bukan. Tapi yang kami maksud dengan kiai di sini adalah orang yang pandai dalam agama Islam. Apa persamaan antara kiai dengan dokter? Kiai dan dokter, persamaannya adalah kedua-duanya sama-sama menjaga kesehatan manusia. Dan sama-sama salah satu tugasnya adalah mengobati penyakit manusia. Jadi sama-sama menjaga apa? Kesehatan dan sama-sama mengobati apa? Penyakit. Cuman kalau dokter itu menjaga kesehatan jasmani,
dan mengobati penyakit fisik, sedangkan kiai menjaga kesehatan apa? Rohani. Mengobati penyakit apa? Penyakit hati. Jadi kedua-duanya sama-sama memiliki profesi menjaga kesehatan. Cuman kalau dokter itu kesehatan jasmani, kalau kiai itu kesehatan rohani. Kalau dokter mengobati penyakit fisik, kalau kiai mengobati penyakit apa? Hati. Lebih penting mana? Sama-sama penting. Sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan. Karena apa? Kalau ada orang sehat jasmaninya, rohaninya tidak sehat, tidak enak. Begitu pula ada orang yang rohaninya sehat, tapi jasmaninya tidak sehat juga tidak apa? Tidak enak. Contoh, panjenengan rohaninya sehat, tapi untune lara. Nek go ngaji pripun? Penak napa mboten? Ora penak. Itu rohaninya sehat, tapi jasmaninya tidak apa? Tidak sehat. Panjenengan mungkin rohaninya sehat, tapi apa? Muntaber. Mau sholat gimana? Bolak-balik mau sholat tidak bisa lama, susah khusyuk, apalagi ditambah pusing. Ya. Ini orang yang sehat rohaninya, tapi jasmaninya tidak sehat. Begitu pula orang yang jasmaninya sehat, tapi rohaninya tidak sehat. Ini juga tidak enak. Contohnya apa? Jasmaninya sehat, rohaninya tidak sehat. Korupsinya rajin banget. Korupsinya apa? Rajin. Coba lihat koruptor-koruptor itu. Tubuhnya sehat-sehat enggak? Sehat-sehat. Ya. Makanannya terjamin, dokternya pribadi. Tapi merugikan bangsa, merugikan negara, dan merugikan dia sendiri. Ya. Karena apa? Karena rohaninya enggak apa? Enggak sehat. Jadi kalau misalnya kita ingin memberantas korupsi di negeri kita, yang pertama kali harus dibenarkan adalah rohaninya. Akidahnya yang harus dikuatkan. Jadi mereka pada korupsi kenapa? Karena mereka tak ada rasa takut kepada siapa? Pada Allah. Mereka tidak sadar akan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka takuti adalah pengawasan apa? KPK. Ketika KPK-nya ngantuk, mereka apa? Bergegas untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi kalau misalnya mereka takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rohaninya sehat, kapanpun juga mereka tidak akan korupsi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah apa? Ngantuk. Allah tidak pernah ngantuk. Apa dalilnya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah apa? Tidur. Ya. Andaikan mereka takutnya kepada Allah, rohaninya sehat, maka insya Allah korupsi di negeri kita minimal akan berkurang. Ya. Tapi kalau misalnya yang diperhatikan cuma perbaikan jasmani saja, sampai kapanpun juga korupsi itu akan tetap merebak di negeri kita ini. Jadi sama-sama penting antara dokter dengan siapa? Kiai. Sehat jasmani penting, sehat rohani juga apa? Penting. Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Apa perbedaan antara kiai dengan dokter? Kalau dicermati, tentu banyak perbedaannya. Cuman dalam kesempatan kali ini saya akan menyinggung perbedaan masyarakat dalam menyikapi dan menilai kiai dan dokter. Ini yang akan kita cermati. Bukan perbedaan antara dokter dengan kiai. Dokter itu adalah D depannya, kiai depannya apa? K. Bukan itu yang saya maksud. Ya. Tapi yang saya maksud dengan perbedaan di sini adalah bagaimana masyarakat berbeda di dalam menyikapi dan menilai dokter serta kiai. Perbedaan yang pertama. Banyak masyarakat cenderung selektif dalam memilih dokter. Tapi kalau mencari kiai, tidak. Kalau milih dokter selektif.
Tapi kalau milih kiai apa? Senemune. Contohnya apa? Contohnya ketika panjenengan sedang sakit. Apalagi sakitnya parah. Panjenengan akan berusaha untuk mencari dokter spesialis sing paling apa? Sing paling pinter. Padahal kalau di rumah sakit kita tahu spesialis kan banyak. Enggak cuma satu dokter. Spesialis gigi ada 1, 2, 3. Spesialis dalam ada 1, 2, 3 misalnya. Kemudian spesialis anak ada 1, 2, 3. Kita milih-milih enggak? Milih-milih. Mana yang lebih ahli, mana yang lebih ramah, mana yang ini, mana yang ini. Kita berusaha untuk memilah dan memilih dokter walaupun itu spesialis. Ya. Sama-sama apa? Sama-sama pintar di dalam bidangnya. Tapi kita sangat berhati-hati. Dan ini kita terapkan dalam hampir setiap perkara duniawi. Contoh, kalau kita mau beli motor, tanya-tanya dulu enggak? Tanya dulu enggak? Tanya dulu. Antara Honda, Suzuki, sama apa? Yamaha. Antara Honda pun kita milih-milih. Antara Scoopy, apa Revo, apa lagi? Apa Supra. Ya. Dalam satu pabrik saja kita milih-milih. Enggak cuma masalah Honda saja. Enggak cuma masalah motor saja. Ibu-ibu, dalam masalah pelembab wajah, Bu. Kalau ibu mau beli, pilih-pilih enggak, Bu? Pilih-pilih enggak? Pilih-pilih. Nyari di internet, baca majalah, tanya sama temannya. Hati-hati sekali. Kalau dalam masalah apa? Duniawi. Padahal motornya, pelembab wajahnya, itu apa arem nggo sangu nang kuburan? Bu, tahu tumon ana wong mati nggawa pelembab wajah? Wonten apa mboten? Mboten. Pak, tahu tumon ana wong mati nggawa motor? Tuman mboten? Sing layak ya iya. Tapi ana wong mati nggawa motor nang kuburan kuwi ora ana. Ya. Padahal hal-hal itu tidak akan kita bawa ke kuburan. Tapi coba lihat. Bagaimana ketika kita ingin bertanya dalam masalah agama? Bagaimana ketika kita akan mengaji? Kadang-kadang banyak di antara kita senemune. Kita tidak peduli apakah ini betul-betul ahli dalam agama. Atau hanya sekedar dia itu mengaku sebagai kiai atau ustaz. Sebagaimana dalam ilmu kedokteran itu ada malpraktek. Napa malpraktek? Napa malpraktek? Hah? Udu dokter ngaku apa? Dokter. Kemudian buka apa? Praktek. Dihukum enggak di negeri kita? Dihukum. Sebagaimana dalam dunia medis ada malpraktek. Di dalam dunia keulamaan juga ada malpraktek. Siapa itu? Kalau dalam kedokteran bukan dokter ngaku dokter. Dalam dunia keulamaan bukan ulama ngaku sebagai apa? Ulama. Apa ada Ustaz? Oh ada. Sejak 14 abad yang lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan akan datangnya zaman itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melenyapkan ilmu dari muka bumi ini dengan cara mencabut ilmu tersebut dari para hambanya. Caranya bukan dengan dicabut ilmu tersebut. Tapi bagaimana caranya? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Namun Allah akan melenyapkan ilmu dari muka bumi ini dengan dicabutnya nyawa para ulama. Jadi kalau kita ingin tahu kapan ilmu itu hilang dari muka bumi, manakala di atas muka bumi ini tidak tersisa apa? Ulama. Ulama-ulama yang piawai dalam agama. Ulama-ulama yang rabbaniyin. Yang mengejar ridho Allah. Bukan hanya mencari harta dan kekuasaan.
Satu demi persatu mereka telah meninggalkan kita. Ulama-ulama yang istiqamah, yang menyuarakan al-haq tanpa harus takut kepada siapapun pula, mereka sudah mulai meninggalkan kita. Ulama-ulama yang berfatwa berdasarkan keyakinan yang dia yakini, bukan dengan bayaran atau pesanan, itu sudah mulai berkurang pada zaman kita ini. Manakala ulama-ulama itu habis, manakala ulama-ulama yang mumpuni itu habis, maka saat itu ilmu dicabut dari muka bumi ini. Kalau ulama sudah tidak ada, orang-orang bertanya kepada siapa? Kata Nabi SAW, hatta idza lam yubqi aliman, manakala sudah tidak tersisa ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, para manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai panutan. Orang yang tidak berilmu dijadikan sebagai panutan. Orang yang tidak layak dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai pemimpin. Pada saat itulah ilmu dicabut dari muka bumi ini. Kemudian mereka ditanya, kata Nabi SAW, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya, dimintai fatwa, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demi mempertahankan apa? Macam-macam. Ada yang ingin mempertahankan kebiasaan di masyarakatnya. Ada yang ingin mempertahankan kebiasaan di ormasnya. Ada yang ingin mempertahankan kebiasaan di daerahnya. Mereka berfatwa tidak dengan ilmu. Fadhallu wa adhallu. Kemudian mereka sesat dan menyesatkan orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang seperti itu pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka sudah sesat sendiri kemudian menyesatkan orang lain pula. Tidak cukup korbannya hanya satu orang. Ratusan umat, ribuan umat, bahkan mungkin jutaan umat jadi korban mereka. Pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, para pengikut tersebut manakala dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan protes, akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi laporan mereka? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Rabbi, kami bisa seperti ini karena kami ikut pembesar kami. Karena kami ikut panutan kami. Fa'adalluna as-sabila. Kemudian mereka yang menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Maka apa kata mereka? Rabbana fa'atihim di'faini minal azab. Wahai Rabbi, siksalah para panutan tersebut 2 kali lipat dibandingkan siksaan yang kami rasakan. Para pengikut tersebut mereka tidak terima. Kalau siksaannya sama. Karena kami sesat gara-gara mereka. Maka mereka, wahai Rabbi, siksa enggak cuma 1. Siksa 2 kali lipat. Fa'atihim di'faini minal azab. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka, wahai Rabbi, dengan laknat yang besar. Jadi konsekuensinya apa? Berat. Maka ketika kita akan ngaji, ketika kita akan bertanya dalam agama, ketika kita ingin mengetahui tuntunan dalam ibadah, kita tidak boleh sembarang. Makanya salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah menasihatkan, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah bagian dari agama. Ngaji itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Maka lihatlah, pilihlah, seleksilah dari siapa kalian akan mengambil ilmu dan agama tersebut. Ini nasihat dari para ulama salaf. Ini perbedaan yang keberapa? Yang pertama. Apa perbedaannya? Kita selektif dalam memilih apa? Dokter. Tapi kurang selektif dalam memilih apa? Kiai. Yang kedua. Perbedaannya adalah manakala kita menderita sakit rohani.
hati kita sakit, maka kita sering tidak sadar. Tapi manakala kita terjangkiti penyakit fisik, maka kita akan apa? Bersegera untuk mencari sarana kesembuhan penyakit kita. Contohnya nopo? Nek panjenengan terjangkiti penyakit sombong, pripun? Hah? Biasa-biasa bae ya. Iya. Malah kadang-kadang dirumat penyakitnya. Ya. Contoh, ada orang terjangkit penyakit pelit. Penyakit apa? Pelit. Kawit cilik nganti tua, ora diobati. Malah tambah apa? Tambah parah. Nggih napa mboten? Nggih. Ketika yang terkena penyakit-penyakit rohani, hati kita yang sakit, kita nyantai-nyantai saja seakan-akan tidak ada apa-apa. Itu manakala yang terjangkiti penyakit adalah penyakit hati kita. Tapi manakala yang sakit fisik kita, enggak nih suatu ketika kita sakit, kemudian pergi ke dokter. Ternyata sama dokter divonis panjenengan, Pak, Bu, panjenengan itu terkena kanker stadium 4. Priwe? Seakan-akan dunia apa? Kiamat. Kesana kemari berobat dengan berbagai cara medis, iya, bahkan mungkin sampai ke Singapura, sampai ke Cina. Itu ketika sakitnya apa? Jasmani. Padahal nuwun sewu Pak Bu, orang masuk neraka itu karena penyakit jasmani nopo rohani? Hah? Orang masuk neraka itu karena yang sakit hatinya atau fisiknya? Hatinya atau fisiknya? Orang masuk neraka Pak Bu bukan karena penyakit kanker. Orang masuk neraka karena penyakit sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit sombong, walaupun cuma hanya sebesar debu. Sebesar debu, Pak. Debu, keton apa ora? Ora keton. Kalau ada di hati kita penyakit sombong, walaupun sebesar debu, orang mlebu swarga. Jajal sapa sing ora sombong? Hah? Nyong karo jenengan ya pada baik. Suka terjangkiti penyakit apa? Sombong. Jadi untuk masuk ke neraka itu tidak perlu seseorang terjangkiti penyakit sombong stadium 4. Ya, tidak perlu. Baru stadium berapa? Sebesar debu itu stadium berapa? 0,00. Itu saja sudah masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kita tidak adil? Ketika yang sakit rohani kita adem ayem, tidak berusaha untuk membersihkan. Tidak berusaha untuk ngaji, mengobati penyakit-penyakit tersebut. Tidak berusaha untuk menghadiri majelis taklim, mengetahui caranya bagaimana Ustadz, caranya bagaimana Mbah Yai, caranya bagaimana para ulama, supaya penyakit sombong ini bisa hilang dari hati saya. Ketika saya terjangkiti penyakit riya, ketika saya terjangkiti penyakit hasad, iri, dengki, itu gimana caranya Ustadz? Gimana caranya Kiai? Supaya penyakit itu bisa hilang dari hati kita. Kenapa kita tidak adil? Manakala terjangkiti penyakit rohani kita adem ayem saja. Dan bahkan cenderung cuek. Dan kita rawat sampai kita meninggal dunia. Tapi kenapa ketika kita penyakitnya penyakit jasmani,
kita berusaha untuk menyembuhkannya dengan segala macam cara. Ini adalah sebuah renungan. Sebuah renungan buat kita semua. Mari kita berlaku adil. Sama-sama berbahaya. Saya bukan sedang mengajarkan kalau panjenengan kena kanker itu diam saja, enggak. Ya, saya sedang tidak mengajarkan seperti itu. Tapi saya hanya ingin mengajak kita berlaku proporsional. Ya. Penyakit rohani diobati. Penyakit jasmani juga apa? Diobati. Jangan penyakit rohani dibiarkan, penyakit jasmani apa? Diobati. Atau sebaliknya juga tidak benar. Penyakit rohani diobati, penyakit jasmani dibiarkan. Kalau ada penyakit jasmani atau rohani, kita berusaha untuk apa? Untuk mengobati. Karena resikonya sangat berat. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang hidupnya paling enak di dunianya. Awake sehat, duwite akeh, mobile apik, omahe megah, bojone ayu, akeh. Semuanya enak sekali. Hidupnya ini orang yang paling enak di muka bumi. Cuman dia itu rohaninya sakit. Rohaninya apa? Sakit. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke neraka satu celupan. Nah cara dia ditulakan. Dia apa? Ditulakan. Ditulakan terus diangkat lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diangkat ditanya sama Allah. Hal ra'aita na'iman qatta. Kepriwe. Si kerasa ora penake biyen nang dunya. Empuke mobil iki si kerasa apa ora siki? Ya. Megahnya rumah kamu masih terasa ndak sekarang? Emas kamu yang berkilauan, perhiasan kamu masih terasa apa ndak sekarang? Kata dia, wallahi ma ra'aitu khairan qatta. Wahai Rabbi, demi Allah, seluruh kenikmatan yang saya rasakan itu sudah hilang dan lupa. Gara-gara apa? Gara setulan nang ndi? Neraka. Cuma karena dimasukkan ke neraka, masuk langsung diambil, itu sudah cukup untuk melupakan seluruh nikmat yang ada di muka bumi. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua didatangkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Orang yang kedua ini orang yang dunyane ora ulih, sengsara. Ya. Rumahnya gede. Nek anak kucing melayu nabrak itu bisa apa? Bisa ambrol. Nah. Kemudian penghasilannya sedina mangan, sedina orang. Bojone ayu ya ora apa-apa lah. Kemudian kendaraannya apa? Bicycle. Apa bicycle? Mengendi-endi melaku karena ndak punya, ya. Pokoknya dia itu orangnya sengsara lah, ya. Hidupnya sengsara. Tapi subhanallah, dan dia mungkin sakit-sakitan juga. Mau berobat nggak punya duit, ya. Mau berobat nggak punya duit. Tapi subhanallah, rohaninya sehat. Rohaninya apa? Sehat. Hatinya bersih. Nggak iri sama orang kaya. Ketika beribadah ikhlas, nggak riya. Ketika bersedekah punya 100 perak dia sedekahkan. Dia juga tidak pamer-pamer. Apa sih yang dipamerakan? Kemudian dia juga Masya Allah. Begitu dengar suara azan. Kabeh yang ditinggalkan sholat.
Hatinya bersih, rohaninya sehat. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicelupkan ke surga. Dicelupkan kemana? Ke surga. Satu celupan. Jadi kon ngerasakakan swarga, sedela terus ditokakan maneh. Ditanya setelah keluar itu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ra'aita bu'san qatta wahai fulan. Apakah kamu masih ingat sengsaranya hidup di dunia? Apa kata dia? Wallahi ma ra'aitu bu'san qatta. Demi Allah wahai Rabbi, saya sudah lupa seluruh kesengsaraan yang pernah saya alami di dunia dulu. Hanya karena masuk surga apa? Sedela dong. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu nembe setulan. Bagaimana dengan orang yang masuk ke neraka sedina? Sedina pirang tahun? 1000 tahun. Sedina 1000 tahun. Bagaimana yang masuk ke neraka seminggu? Pira seminggu? 7.000 tahun. Kepriwe sing mlebu neraka sebulan, setahun. Naudzubillah. Berapa perbedaan? 2. Yang kedua apa ini? Kalau kita terkena penyakit rohani, adem ayem saja. Kalau terkena penyakit apa? Jasmani, kalau kita terkena penyakit jasmani, kita segera apa? Berobat. Masih ada perbedaan yang lain, Ustaz? Ada. Tapi kertasnya ora cukup. Ya. Yang ketiga perbedaannya. Apa perbedaannya? Yang namanya pengobatan, Pak Bu, itu kan bisa pakai medis, bisa non medis. Nggih, napa mboten? Medis, contohnya nggih, pergi kemana? Ke dokter. Non medis, contohnya napa? Aja dukun. Nembe iki dibahas perdukunan, no way. Apa? Herbal. Ya enggak apa-apa. Walaupun herbal itu sebenarnya juga bisa masuk ke mana? Medis. Apa contoh yang lain? Apa? Ruqyah. Apa? Ruqyah. Ruqyah niku napa? Diobati karo wacaan Al-Qur'an. Ruqyah itu di dalam Islam itu disyariatkan. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Surat napa? Al-Isra ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Al-Quran itu diturunkan salah satunya sebagai obat. Jadi Al-Quran itu bisa untuk ngobati. Dibacakan. Udu disaki. Udu ditempel. Tapi dia apa? Dibacakan. Surat Al-Isra ayat berapa tadi? 82. Katakanlah ini pengobatan non medis. Ini pengobatan apa? Medis. Sekarang, perbedaannya apa? Ketika kita meniti jalan medis, apalagi dokternya ahli, obatnya larang. Apa kita? Yakin apa? Sembuh. Nggih napa mboten? Berobatnya enggak cukup hanya di Semarang. Berobatnya sampai ke mana? Sampai ke Singapura. Duitnya akeh. Rumah sakitnya luar biasa. Nginep nang rumah sakit lebih larang daripada nginep nang apa? Nang hotel. Saking rumah sakitnya bonafit sekali. Yakin 100% apa? Sembuh. Tapi ketika diobati dengan ruqyah. Diwacakakan Al-Quran. Yakinnya sama ndak kayak yakinnya ketika diobati sama dokter yang ahli? Sama mboten? Kebanyakan orang ketika akan diobati dengan ruqyah jajal tok. Apa? Jajal. Palang apa? Mari. Ora mari ora apa-apa. Bayari murah iki. Padahal
Keyakinan seperti ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Pengobatan medis secanggih apapun itu adalah hasil eksperimen. Hasil apa? Eksperimen, percobaan, penelitian. Dari sekian banyak diteliti sekian persen. Yang namanya eksperimen itu mesti benar apa ora? Mesti benar atau enggak? Buktinya apa? Buktinya ana sing mari, ana sing mati. Ya nama badan? Ya, itu namanya eksperimen. Tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri oleh para dokter. Seluruh obat-obat dalam medis itu hasil eksperimen. Tapi pengobatan Al-Quran itu eksperimen atau wahyu? Eksperimen atau wahyu? Mesti bener ya apa ora? Mesti bener. Kenapa kepada eksperimen kita sangat percaya? Kemudian dengan wahyu kita ragu-ragu. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga, manakala kita meniti jalan medis, kita akan yakin seyakin-yakinnya. Tapi ketika kita meniti jalan ruqyah, pengobatan non medis yang dituntunkan oleh Islam, kita tidak yakin atau kurang yakin. Wah, Ustadz ini mau bersaing sama dokter apa ya? Tidak. Saya tidak ingin bersaing dengan dokter. Saya sering menyampaikan bahwasannya ruqyah itu bukan monopolinya siapa? Kiai. Ya. Jadi jangan kemudian panjenengan kok ngesuk pada gemeruduk, Ustadz jaluk di ruqyah. Tidak. Ruqyah itu bukan monopolinya kiai. Ruqyah itu bukan monopolinya ustadz. Orang yang beriman siapa saja yang dia bisa baca Quran, dia boleh meruqyah. Ora kudu ustadz, ora kudu kiai, tidak harus. Ya. Jadi panjenengan beriman bisa baca Quran, tidak apa-apa panjenengan meruqyah. Ya. Tidak harus panjenengan datang ke kiai, gawa kopi, gawa teh, gawa gula, tidak perlu. Ya, panjenengan bisa membaca Al-Quran, panjenengan beriman, silakan ruqyah. Tapi panjenengan harus berusaha ketika meruqyah itu ada rasa yakinnya. Aja asal sekedar apa? Jajal. Aja pun jajal tok. Ya. Sing jenengane gaman sing landep. Gaman sing apa? Landep. Nek sing nyekel bayi bisa nggo ngapa? Ora bisa nggo ngapa-ngapa. Tapi nek gaman sing landep sing nyekel siapa? Tukang jagal. Gimana? Bisa dipakai. Jadi yang jadi masalah bukan Al-Qur'annya, tapi siapa yang membaca. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Harus diperhatikan, jangan orang tahu salat kon ngruqyah. Itu priwe? Ora tahu salat kon ngruqyah. Itu ya ibarat pisaunya tajam tapi yang megang bayi. Ya. Jadi panjenengan rajin salat, akidahnya lurus, panjenengan bisa baca Quran, panjenengan bisa meruqyah. Tidak harus pergi ke kiai, tidak harus pergi ke ustaz. Ini perbedaan yang ketiga. Apa ustaz melarang untuk berobat dengan medis? Tidak. Bahkan saya menasehatkan bagi orang yang sakit untuk meniti dua jalan. Jalan medis ya iya, non medis ya iya. Ya, medis iya, silahkan pergi ke dokter. Kalau misalnya medis ternyata angkat tangan, tidak apa-apa. Atau silahkan memakai apa? Jalan yang syar'i. Atau bahkan mulai dari jalan ruqyah. Kemudian ke dokter, terserah. Ya. Ustaz, yang namanya ruqyah itu apa? Hanya untuk orang yang kesurupan? Enggak. Ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit fisik. Ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit apa? Non fisik. Tapi ruqyah itu juga bisa untuk mengobati penyakit fisik. Contohnya apa? Mumet, gatel, diare. Itu bisa diobati dengan apa? Dengan ruqyah. Tidak percaya? Nabi SAW pernah praktek. Nabi SAW pernah apa? Pernah praktek sendiri.
Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu pernah disengat kalajengking. Pernah disengat apa? Kalajengking. Ini penyakit fisik atau non fisik? Fisik. Jelas sekali penyakit kalajengking. Penyakit fisik. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Begitu beliau selesai, beliau apa? Yang kena kalajengking itu beliau bacakan Al-Quran. Beliau bacakan Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan apa? An-Nas. Sembuh. Ya. Ini adalah merupakan dalil, salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya ruqyah itu bukan hanya untuk mengobati orang kesurupan, orang kena sihir, tidak. Ruqyah juga bisa untuk mengobati penyakit fisik. Cuman tadi itu harus apa? Yakin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berjudul antara kiai dan apa? Dan dokter. Jadi tolong nanti kalau panjenengan keluar dari pengajian ini, jangan sampai panjenengan itu membawa pemahaman bahwa ada permasalahan antara kiai dan apa? Dokter. Ya. Judulnya itu bukan kiai vs dokter. Ya, ini bukan judulnya. Ini judulnya antara kiai dan dokter. Jadi tidak ada masalah antara kiai dan dokter. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang memiliki perbedaan persepsi dalam menyikapi kiai dan apa? Dokter. Silahkan ada yang bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya seandainya kita mempunyai sakit di ruqyah, kita tidak boleh meminta. Tapi kadang kita kepingin sekali di ruqyah, tapi kadang orang terdekat kita yang pintar agama atau ustaznya kadang tidak tahu, kadang tidak menderita dan kepingin di ruqyah dan sedang berusaha di ruqyah sendiri belum mendatangkan hasil. Bagaimana solusinya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya minta diruqyah itu tidak boleh. Terus kalau kita butuh sekali sudah meruqyah sendiri kok belum sembuh-sembuh, gimana solusinya? Minta diruqyah itu bukannya haram, tapi kurang afdol. Kurang apa? Afdol. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ada di antara umat Islam yang masuk ke surga tanpa dihitung amalannya dan tanpa disiksa, langsung apa? Masuk surga. Jumlahnya mereka 70.000 orang. Kata beliau salah satu karakternya adalah alladzina la yastarqun, yang tidak minta diruqyah. Hadis ini tidak menunjukkan minta diruqyah itu haram. Hadis ini menunjukkan minta diruqyah itu kurang afdol. Kenapa? Karena itu menyebabkan orang masuk surganya itu harus melewati hisab dulu. Kalau orang yang sempurna tadi, dia akan masuk surga. Yang tidak minta diruqyah, dia akan masuk surga tanpa apa? Dihisab dan tanpa diazab. Jadi ini tingkatan yang apa? Yang paling tinggi. Orang masuk surga itu macam-macam. Ada orang yang tadi 70.000 masuk surga, wus, tanpa dihisab, tanpa di apa? Azab. Ada orang yang masuk surga tapi dihisab dulu, walaupun tidak diazab. Ada orang yang masuk surga mungkin golongan yang ketiga, gelombang yang ketiga, dadakan diazab dulu, wis bersih sampai apa? Mlebu surga. Panjenengan ketika minta untuk diruqyah, panjenengan tetap berpeluang untuk masuk surga. Tapi bukan masuk yang apa? Gelombang pertama. Maksudnya gelombang keberapa? Kedua, atau ketiga, atau keempat.
Tetap peluangnya masuk surga ada. Cuman tidak seperti gelombang pertama. Makanya para ulama mengatakan tidak haram, tidak. Itu hukumnya kurang afdol. Jadi tidak apa-apa kalau minta di ruqyah. Walaupun sebenarnya orang lain itu seharusnya dia peduli. Tanpa harus diminta, seharusnya ketika melihat temannya, saudaranya, rekannya itu sakit ya, tanpa harus diminta, dia sudah apa? Menawarkan diri. Itu lebih bagus lagi. Yang lain silakan. Waalaikumsalam. Saya sedikit menambah dari pertanyaan yang tadi saja itu masalah di mana biasanya atau kata-kata penyakit hati dan penyakit jasmani itu biasanya itu ada hubungannya, ada saling kait. Kemudian masalah ruqyah, di mana untuk ruqyah apakah juga bisa untuk mengobati atau menyembuhkan masalah penyakit hati dan penyakit jasmani. Yang kedua, masalah ruqyah, apakah ruqyah kita juga bisa kita lakukan dari diri sendiri, Pak? Jadi kita tidak bisa mencoba orang lain, kita mengobati dengan ruqyah itu diri sendiri. Karena kita kadang-kadang yang tadi untuk meruqyah itu tidak monopoli untuk ustaz. Hanya yang bisa atau mahir kita sholatnya baik, kita awalnya baik, adalah bisa. Tapi untuk diri sendiri, apakah bisa dilakukan? Terima kasih, hanya itu pertanyaan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah ruqyah itu mengobati penyakit jasmani dan rohani? Iya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Karena ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan, surat Al-Isra tadi, itu sifatnya umum. Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Di situ Allah tidak membeda-bedakan antara obat penyakit jasmani atau apa? Rohani. Jadi obat itu ya mencakup penyakit jasmani maupun apa? Rohani. Kemudian ditambah lagi dengan praktek Nabi SAW yang ternyata juga mengobati penyakit jasmani dengan apa? Ruqyah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, apakah boleh kita meruqyah diri sendiri? Sangat boleh. Bahkan itu lebih afdol. Makanya Nabi SAW itu meruqyah dirinya sendiri. Kecuali ketika tidak mampu. Manakala Nabi SAW mampu, beliau meruqyah sendiri. Contohnya tadi, ketika tersengat apa? Kalajengking. Nabi enggak pergi ke Abu Bakar supaya dia doa. Enggak, Nabi SAW yang baca sendiri. Jadi panjenengan bisa meruqyah diri sendiri. Kecuali kalau tidak mampu baru diruqyah sama orang lain. Contohnya Nabi SAW pernah diruqyah sama Jibril. Sama siapa? Jibril. Manakala Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi yang namanya siapa? Labid bin Al-A'sam. Itu diruqyah Nabi SAW sama Jibril, sama orang lain. Ya, itu. Ada yang lain, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Kiai tanpa gigi sudah, dokter gigi sudah. Kiai dan dokter kedua-duanya manusia yang menyandang pendidikan yang mulia. Namun ada kalanya di tengah-tengah masyarakat ada sebutan Kiai Jargoni dan juga Dokter Sabul. Apakah ini termasuk Sabul Rahmatan Bapak Sabul Rahmatan Malik? Yang kedua, yang saya tanyakan, kalau di suatu tempat tidak ada satupun yang memenuhi syarat dalam memimpin jamaah sebagai imam ataupun kiainya hanya sepenuhnya, tak ada rotan akar berguna, tak ada piring berdaun berguna. Bagaimana amaliyah ibadahnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ada Kiai Jargoni, ada dokter yang tidak sopan, itu bagaimana? Itu oknum. Itu apa? Oknum. Sama-sama ketika dokter diangkat menjadi dokter, dia akan menandatangani sumpah jabatan. Nah, di situ tidak boleh anu. Sama saja kiai.
Walaupun dia tidak disumpah, dia membaca apa? Membaca ayat Al-Quran yang di situ dia itu faham bahwasanya tugasnya kiai adalah ini. Jadi andaikan ada oknum, ya mereka akan masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang ngomong tapi tidak apa? Tidak mengamalkan apa yang dia omongkan. Ngongkon salat dheweke ora salat. Ngongkon wong liya ben pada kudungan, bojone dhewek ora kudungan. Ya, ini harus dicermati. Ya, ini oknum. Ini apa? Oknum. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan suatu komunitas yang di situ tidak ada yang mumpuni? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di situ? Bagaimana amal ibadah mereka? Ya, pertama mereka harus ada usaha. Ada usahanya ndak. Kalau cuma menyerah dengan keadaan, ya ndak benar. Mereka harus berusaha untuk apa? Menyekolahkan minimal orang yang ada di situ. Salah satunya disekolahkan, dipondokkan. Supaya nanti ketika pulang apa? Bisa menjadi kiainya situ. Harus ada usaha. Kalau mereka tidak peduli semuanya, ya sampai kapan akan seperti itu? Nah, kalau misalnya dalam masa-masa usaha tersebut, ada yang disekolahkan, ada yang ngaji, ada yang ini. Insya Allah akan muncul bibit-bibit unggul. Akan muncul bibit-bibit apa? Unggul untuk menjadi kiai yang sebenarnya di situ. Amaliyahnya bagaimana yang sudah terjadi? Kalau memang tidak ada orang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Saya kira cukup sampai di sini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.